Nah, karena tadi kita udah banyak nih ngebahas dari aspek psikologis, sekarang kita masuk ke aspek hukumnya nih terkait persiapan pernikahan. Nah, mungkin sebelumnya dari Simbol sejauh ini apa nih kira-kira yang dari pernikahan itu yang berkaitan dengan hukum gitu. Oke, jadi mungkin dari dasarnya dulu ya. Pernikahan ini kan melibatkan personal life dari dua manusia gitu. Betul. Kan. Nah, makanya pengaturannya juga banyak diatur di dalam hukum perdata. Karena hukum perdata ini kan merupakan private law yang mengatur hubungan perseorangan gitu. Jadi subjek hukum dengan subjek hukum lainnya gimana sih hubungannya? Misalnya manusia dengan manusia, terus manusia dengan badan hukum, atau bisa juga badan hukum dengan badan hukum lainnya. Nah, private law ini si KUH perdata hukum perdata ini berbeda dengan public law. Yang kita tahu kan public law tuh ada hukum pidana ya yang paling dekat dengan kita, terus juga hukum tata negara, hukum administrasi negara gitu. Dimana memang public law ini lebih mengatur mengenai hubungan antara warga negara dengan negaranya atau dengan organ negaranya gitu. Jadi emang lebih berorientasi kepada kepentingan umum atau kepentingan publik gitu. Nah, aku pribadi bukan anak perdata, tapi aku ngambilnya emang di hukum ekonomi, itu lebih ke bisnis law. Cuman emang hukum perdata itu di EVA juga diajarin secara general, dan waktu itu juga emang sempat membahas mengenai bab dalam perkawinan. Nah, kalau misalnya di hukum itu pernikahan tuh lebih sering disebutnya dengan perkawinan gitu ya. Nah, mungkin sedikit yang disinggung waktu itu di bab perkawinan itu tentang definisi perkawinan secara hukum tuh apa sih, terus syarat-syarat sah untuk melaksanakan perkawinan apa, kemudian juga ada tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Jadi perkawinan tuh sebenarnya bisa dicegah atau bisa dibatalkan. Jadi ini lebih ke proses administratifnya aja sih. Nah, terus sebenarnya di Indonesia tuh hukum perdatanya masih kayak berpatokan ke hukum kolonial, yaitu Burgerlich Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang keperdataan tuh masih banyak mengacu kepada KUH perdata itu gitu ya. Terus terkait dengan perkawinan ini ya, jadi kalau di dalam KUH perdata itu diatur di dalam bab 1 terkait dengan orang. Jadi orang ini kan juga maksudnya secara lebih luas mencakup juga tentang hukum keluarga gitu kan. Nah, si perkawinan ini masuknya ke dalam cabang hukum keluarga gitu. Nah, sebenarnya kalau mungkin teman-teman udah tahu juga atau belum tahu, tapi sekarang kita tuh udah punya undang-undang sendiri terkait dengan perkawinan. Itu tuh ada di undang-undang nomor 1 tahun 1974, sama ini juga udah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 gitu. Jadi sebenarnya pengaturan KUH perdata bab 1 itu emang udah nggak berlaku secara menyeluruh gitu, karena ya udah ada undang-undang terkhusus kan tadi yang undang-undang perkawinan gitu. Jadi untuk hal-hal yang emang udah diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan yang mengacunya pada itu, tapi untuk hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang perkawinan masih mengacu pada KUH perdata. Berarti memang secara hukum pun sebenarnya perkawinan itu sendiri emang udah diatur tadi ya, masuk ke dalam hukum perdata. Nah, dan juga tadi disebutkan juga undang-undang khusus mengenai, karena kita juga udah punya undang-undang tersendiri mengenai perkawinan, berarti dari yang UU nomor 1 tahun 1974 tadi sama yang udah diperbarui tahun 2019 gitu. Nah, kira-kira dari kedua undang-undang tersebut ada nggak sih dijelaskan mengenai pembagian peran dan juga hak dan kewajiban dari seorang suami istri gitu? Sebenarnya ada di dalam undang-undang perkawinan ini, tepatnya di bab 7 ini mengenai hak dan kewajiban istri, suami istri maksudnya. Tapi ini emang lebih konservatif sih, karena undang-undangnya juga udah lama ya 1974 gitu. Jadi diksinya redaksionalnya juga masih kolot gitu. Itu antara lain yang pertama, suami itu sebagai kepala rumah tangga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga. Terus hak dan kedudukan suami dan istri ini baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat itu setara atau sama. Kemudian suami ini wajib untuk melindungi istrinya dan juga memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian istri ini wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Terus juga ini yang penting juga, suami istri harus punya tempat kediaman yang tetap gitu, baik di rumah ya di rumah siapa kayak, tapi kalian tuh harus punya tempat kediaman yang tetap gitu. Kemudian bahkan di undang-undang ini juga diatur mengenai di dalam pernikahan itu suami istri tuh harus saling cinta mencintai, terus saling hormat menghormati, dan harus setia juga bahkan. Nah,
dalam hal misalnya suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang itu, antara suami atau istri bisa juga mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Kalau misalnya merasa dirugikan nih. Tapi selama tidak merasa dirugikan mah ya udah aja. Jalanin gitu. Dan selama kalau ngerasa dirugiin kayak ya udah. Dan kita pun juga punya hak ke depan karena itu hukum. emang hak kita kan. Hak kita maksudnya hak suami dan istri. Iya. Oke. Jadi semua yang menikah pun juga punya hak kita gitu ya, untuk kalau misalnya memang merasa di pernikahan tersebut tidak diuntungkan, merasa dirugikan gitu ya, mempunyai hak untuk menggugat gitu ya. Oke. Berarti dalam UU tersebut pun tadi dijelasin ya mengenai peran-peran suami dan istri, kayak tadi suami peran utamanya adalah sebagai kepala keluarga, kalau istri tadi sebagai yang mengurus rumah tangga gitu ya. Tapi kalau dalam tadi kan disebutkan 2 undang-undang ya Sinbal, dari yang tahun 1974 sama tahun 2019. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua undang-undang tersebut gitu? Jadi perbedaan utamanya itu lebih ke mengatur secara khusus mengenai penaikan atau perbedaan usia dari perempuan untuk minimal bisa menikah tuh usia berapa gitu. Nah kan di awalnya di undang-undang yang 1974 itu batas minimal usia perempuan bisa menikah itu adalah 16 tahun. Ini kan masih belia banget ya, masih anak-anak banget. Terus di undang-undang yang baru ini yang 2019 perempuan itu batas usia minimalnya itu diubah menjadi 19 tahun. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat dari ketentuan undang-undang perlindungan anak juga usia 16 tahun itu masih tergolong anak-anak ya, betul. karena belum berusia 18 tahun atau lebih gitu. Jadi diubahlah di undang-undang 2019 ini menjadi 19 tahun untuk perempuan dan juga laki-laki. Tapi sebenarnya secara ideal menikah itu kan 21 tahun ke atas ya. Makanya untuk orang yang menikah di bawah 21 tahun itu juga harus mendapatkan perizinan dulu dari orang tuanya gitu. Berarti memang yang lazimnya sih pada umumnya dilaksanakan di atas umur 21 tahun untuk pernikahan. Tapi kalau misalnya memang ada suatu kasus yang memungkinkan itu terjadi di bawah 21 tahun pun juga harus ada izin dari orang tua atau wali gitu ya. Oke. Berarti tadi perbedaan utamanya di usia perempuannya ya, karena sebelumnya yang di tahun 1974 itu dia 16 tahun, terus sekarang yang di 2019 itu dia jadi 19 tahun. Nah, itu kan jadi setara ya umurnya antara laki-laki sama perempuan gitu. Kira-kira apa sih alasannya kenapa umurnya jadi disetarain gitu? Oke. Jadi di undang-undang perkawinan itu dijelasin juga nih yang di tahun 2019 kalau kenapa sih alasan umurnya menjadi disetarain gitu. Karena yang pertama untuk memastikan kesetaraan hak individu untuk membangun keluarga. Jadi terus yang kedua itu untuk mencegah diskriminasi juga terhadap perlindungan dan juga pemenuhan hak anak ya. Karena kan yang tadi aku mention juga kalau 19 tahun kan masih anak-anak ya, dilindungi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, karena masih di bawah 18 tahun. Makanya kalau misalnya anak menikah di usia 16 tahun kan khawatirnya terhadap hak dan perlindungannya ini akan dilanggar gitu. Padahal kan hak dan pemenuhan atas hak anak ini kan diamanatkan juga ya dalam konstitusi gitu, dalam Undang-Undang Dasar. Makanya diubahlah usianya menjadi 19 tahun. Terus lebih lanjut juga sebenarnya diubah menjadi 19 tahun juga karena dianggap orang berusia 19 tahun ini sudah lebih matang secara jasmani dan juga rohaninya. Jadi tujuan pernikahan itu kan sebenarnya supaya nggak pisah ya, supaya nggak cerai. Nah makanya diubahlah menjadi 19 tahun karena tujuannya biar udah bisa lebih matang lah ya pemikirannya gitu. Jadi nggak gampang cerai. Tapi ya setuju juga sih, karena kan kalau kita belajar di psikologi juga 16 tahun tuh masuknya ke dalam tahap perkembangan adolescence ya. Jadi masih remaja, masih banyak mengeksplorasi banyak hal juga. Jadi kalau misalnya di 16 tahun pun kayaknya masih belum cocok nih untuk langsung menikah, apalagi tanggung jawab yang diemban tuh sangat besar gitu. Jadi dengan menaikkan ke usia 19 tahun juga itu akan memasukkan individu itu langsung masuk menikah pas udah masuk emerging adult gitu ya. Usia 19 tahun tadi ya. Iya, betul. Terus dari sisi kesehatan juga sebenarnya diperhatikan karena kan 16 tahun masih terlalu belia ya. Kalau misalnya sampai perempuan ini hamil itu kan sangat membahayakan untuk ibu dan anaknya kan. Ya, makanya dinaikkanlah angkanya menjadi 19 tahun untuk yang mencegah potensi kematian ibu dan anak gitu. Tapi menurut aku juga secara pribadi aku beranggapan bahwa 19 tahun juga masih terlalu muda. Setuju sebenarnya. Setuju sih. Ada pergeseran lah. Iya. Ya sesuai angka statistik tadi juga gitu, karena memang banyak pertimbangan lainnya untuk melakukan pernikahan sebenarnya. Dan kalau konten-konten yang kayak
tidak berlaku sekarang. Betul. Iya, ada pergeseran ya. Betul. Dan ternyata pun juga dari adanya perubahan undang-undang ini pun juga emang yang diupayakan tuh emang tadi kesetaraan hak dan kewajiban, juga tadi ya perlindungan peran-peran dari suami istri juga dalam keluarga gitu. Oh iya nih, Simdel, aku keinget suatu hal terkait persiapan pernikahan dalam aspek hukum gitu ya. Ada yang namanya perjanjian pranikah. Nah ini tuh apa sih dan tujuannya apa gitu perjanjian pranikah ini? Oke, perjanjian pranikah tuh istilah kerennya prenuptial agreement. Ini tuh menurut aku emang masih tabu ya di masyarakat Indonesia, karena mungkin hanya beberapa orang lah ya, hitungan jari yang kita tahu sebelum menikah buat dulu nih perjanjian pranikah gitu. Bahkan ada yang nggak tahu nih perjanjian pranikah itu apa, karena emang menurut aku ya belum banyak masyarakat yang aware tentang hal ini. Tapi menurut aku akhir-akhir ini juga udah lumayan kebuka ya akses terhadap perjanjian pranikah ini, ketika ada satu kasus yang menarik atensi publik, di mana ada satu TikToker ini bercerai karena diselingkuhi oleh suaminya gitu kan. Terus ternyata pas proses perceraian ini baru tahu kalau misalnya harta kekayaan yang didapatkan selama pernikahan itu harus dibagi dua, walaupun ternyata harta kekayaan itu banyak didapatkan dari pihak istri misalnya, atau dari pihak suami misalnya. Tapi karena dari awal itu nggak ada prenuptial agreement atau perjanjian pranikah ini, jadinya ya udah harta kekayaannya dibagi rata aja gitu, walaupun misalnya siapa yang lebih banyak ngasihnya gitu, itu nggak terlalu dilihat, karena berdasarkan hukum selama tidak ada pemisahan berarti menjadi harta bersama. Terus menurut aku juga kenapa si prenuptial agreement atau perjanjian pranikah ini tabu di Indonesia, karena sebenarnya terasa sini saja kalau misalnya dari awal kita udah ngomongin soal hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan, iya kan perjanjian pranikah tuh emang banyaknya tuh kayak materi mulu kan. Nah ini kan rasanya kayak kok baru awalnya nikah aja udah ngomongin pisah-pisah kayak misalnya, terus udah banyak persiapannya gitu kan ya. Aja belum gitu. Jalannya aja belum gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari bigger perspective, sebenarnya tujuan dari perjanjian pranikah ini kan juga untuk melindungi hak suami dan istri selama pernikahan bahkan ya. Jadi bukan hanya setelah menikah setelah pernikahannya selesai aja, tapi juga selama pernikahan bisa diatur gitu hak dan kewajibannya di dalam perjanjian pranikah. Terus kita kan juga secara realistis nggak tahu ya, maksudnya kayak emang tujuan kita menikah tuh pengennya sih sehidup semati ya, tapi kan ya kita nggak pernah tahu apa yang bakal kejadian ke depannya. Dipisahkan kan bukan karena orang ketiga juga ya, tapi bisa jadi karena maut gitu kan. Itu kan udah kepastian kan kalau misalnya ada yang meninggal gitu. Jadi di dalam hal ini juga bisa pengalihan hukumnya itu bisa diatur juga di dalam perjanjian pranikah gitu, ketika ada pasangan baik suami atau istri yang meninggal gitu. Gimana sih hubungan hukum yang tertinggal kayak gitu. Terus balik lagi ya ke definisi perjanjian pranikah ini. Aku mengutip dari salah seorang ahli hukum yaitu Sutoyo Prawiro Hamijoyo. Ini menerangkan bahwa perjanjian pranikah atau disebut juga perjanjian perkawinan ini adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Nah sebenarnya kalau dari definisi ini kan kita melihatnya hanya terbatas pada harta kekayaannya, tapi sebenarnya di dalam perjanjian pranikah ini bukan cuma tentang harta aja, bisa juga mengenai hak dan kewajiban dari istri, misalnya soal gimana sih cara kita mengurus anak, terus juga karir dari salah satu pihak mau tetap dilanjutin atau enggak. Pokoknya karena dia perjanjian basicnya, jadi dia tuh punya asas kebebasan berkontrak, di mana ya kalian mau mengatur apapun tentang gimana kalian membuat menjalankan keluarga atau membentuk keluarga, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, terus agama dan juga kesusilaan gitu. Jadi itu bisa diatur sesuai dengan kesepakatan dari para pihaknya. Terus balik lagi ya, walaupun namanya ini perjanjian pranikah, sebenarnya berdasarkan putusan MK nomor 69 tahun 2015 ini tuh perjanjian pranikah nggak cuma bisa dibikin di awal atau sebelum mau nikah aja, tapi selama pernikahan juga sebenarnya bisa buat kalau misalnya pernikahannya lagi jalan terus kayak kepikiran gitu ya tiba-tiba kita nggak ada nih prenuptial agreement, kayaknya bikin deh, itu bisa asal emang ada kesepakatan dari suami dan istri ini gitu untuk membuat perjanjian tertulis. Nah yang paling penting di perjanjian pranikah itu adalah ini perjanjiannya harus tertulis, terus dia juga harus disahkan oleh notaris. Jadi bentuknya dituangkan dalam bentuk akta. Nah kemudian
kemudian nanti akta ini harus didaftarkan juga biasa secara hukum, dia didaftarkan ke pejabat pencatat perkawinan gitu ya. Jadi ini juga untuk memenuhi asas publisitas dari perjanjiannya. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih perjanjian pranikah itu isinya diubah di tengah-tengah gitu? Sebenarnya kalau dari undang-undang perkawinan itu secara hakikatnya nggak bisa diubah untuk isi-isinya gitu di tengah jalan. Tapi kalau misalnya emang dari awal baik suami istri ini udah ada perjanjian gitu ya, sebenarnya prenuptial ini kita bisa ubah ya di tengah-tengah karena kondisi tertentu. Nah itu baru diperbolehkan gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya nggak boleh kecuali emang udah ada kesepakatan. Gitu. Sebenarnya balik lagi gitu ya kesepakatan bersama tadi. Emang hukum itu sebenarnya soal kesepakatan. Terus tadi juga ya pertanyaan yang kedua,